Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Daud melawan Raja Laut yang sombong menggunakan ketapel. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat-sahabatku, terutama yang menonton video ini dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang nabi dan raja dari Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau dikenal sebagai sosok yang soleh, pemberani dan bijaksana dalam menentukan sesuatu. Selama hidupnya, Nabi Daud telah banyak menghadapi cobaan dan musuh yang ada dari dalam maupun dari luar kerajaannya. Salah satunya dengan misi perlawanan terhadap Raja Laut yang terkenal dengan kesombongannya. Sebagai seorang yang pemberani, Nabi Daud tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap musuhnya. Bahkan beliau berhasil mengalahkan raja tersebut walau dengan menggunakan ketapel batu. Berikut kisahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-17 yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu, memberikan peringatan, dan mengarahkan kaum Bani Israel ke arah yang benar. Selepas peninggalan Nabi Musa dan Harun, kisah Nabi Daud alaihissalam dapat dilihat pertama kali dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali lagi, jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tak kalah perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Al-Baqarah 246. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, Raja Jalut yang sombong mengklaim bahwa ia adalah penguasa seluruh lautan dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu, Nabi Daud alaihissalam merasa terpanggil untuk menghentikan kesombongan Raja Laut tersebut.
Menurut kisah, Nabi Daud alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan Raja Laut tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin dan membantu Nabi Daud alaihissalam dengan memberinya kekuatan untuk mengalahkan Raja Laut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam kemudian mempersiapkan diri untuk melawan Raja Laut dengan membuat sebuah kapal besar dan memasang meriam di atasnya. Ketika Raja Laut melihat kapal Nabi Daud alaihissalam, ia merasa terkejut dan marah karena merasa bahwa tidak ada yang berani melawan dirinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, namun Nabi Daud alaihissalam tidak takut dan memulai serangan dengan menembakkan meriam ke arah Raja Laut. Serangan tersebut berhasil menghancurkan kapal Raja Laut dan membuatnya terdampar di pantai. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak disebutkan proses Daud membunuh Jalut, namun dalam Israiliyah diceritakan bahwa Daud alaihissalam membunuh Jalut dengan menggunakan ketapel atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sempat diremehkan oleh Jalut yang berbadan besar, namun Daud alaihissalam yakin mampu mengalahkan Jalut. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lemparan batu kedua dan ketiga, Jalut lalu terjatuh. Ia tersungkur di atas tanah dan menghembuskan napas yang terakhir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam dalam melawan Raja Jalut yang terkenal dengan kesombongannya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran jika kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas para nabinya dan wajib diimani. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah yang sempat saya ceritakan atau sempat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat tentang kisah Nabi Daud yang melawan Raja Jalut yang begitu sombong. Karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan notifikasi serta update-update cerita-cerita kisah Islam dan kisah-kisah sejarah Islam. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.